Oke, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat adik-adik sekalian. Hari ini kita lanjut perkuliahan kita untuk di Sistem Informasi Manajemen, di mana masing-masing kalian akan membuat beberapa riset mengenai bagaimana cara pengembangan sistem informasi gitu. Nanti di akhir sesi ya. Sebentar kalian juga akan lihat contoh-contoh sampai dengan langkah-langkah di pengembangan sistem informasi itu sendiri. Nah, kapan pengembangan sistem informasi itu penting? Kapan pengembangan sistem informasi itu diperlukan dalam sistem informasi manajemen? Gitu. Nah, di sini pun juga kalian akan lebih mendalam melihat brandware itu kayak gimana, prosesnya ketika dia udah dikerjakan seperti apa, itu akan terjawab di pengembangan sistem informasi hari ini. Nah, ada beberapa alasan kenapa sistem informasi itu dia perlu dikembangkan kembali gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kalian jalan-jalan ke toko Agung, ke Alfamart, misalkan dan lain-lain, yang dulu masih atau contoh ya veteran elektronik nih, veteran elektronik yang paling mudah kalian lihat, kalian datang ke tokonya itu masih menggunakan desktop yang hitam gitu ya. Jadi yang masih menggunakan program aplikasi yang jadul, cukup jadul. Nah, ada beberapa alasan kenapa sampai harus udah berubah model tampilannya seperti aplikasi yang udah bisa kita tekan gitu. Jadi tidak hanya menggunakan keyboard, namun dia sudah menggunakan mouse sebagai bahan inputan. Nah, ada beberapa alasan mengapa sistem itu dia perlu perkembangan. Nah, alasan yang pertama karena untuk memperbaiki gitu ya sistem yang lama gitu ya, memperbaiki sistem yang lama atau memperbaiki beberapa alur ataupun efisiensi dari aplikasi yang sebelumnya nggak ditemukan gitu. Ataukah pengembangan sistem yang kedua karena kita mau full menggantikan sistem yang lama sehingga menjadi satu sistem yang baru gitu. Jadi ibaratnya dia mau ngebuat sebuah aplikasi yang baru dengan menambahkan beberapa komponen tanpa melihat sistem yang sudah lama. Artinya dia bukan mengupdate ya, lebih fully-nya adalah bagaimana dia ngebuat aplikasi yang baru. Nah, ada beberapa indikator ini yang mesti kalian tanamkan, pikirkan. Jadi ke depan misalkan ada kliennya kalian, ada satu perusahaan misalkan, entah itu keluargamu kah, entah itu kakakmu kah, misalkan mereka mengeluh gitu terhadap model suatu pelayanan. Jadi kita ketika dia mengeluh dalam satu model pelayanan ataupun dari satu sistem yang ada sebelumnya, nah itu adalah indikator kita bisa mengusulkan bahwa harusnya dia ngerubah sistemnya gitu ya. Jadi entah karena ada keluhan dari si pemakainya ataukah keluhan dari pelanggan. Dua, pengiriman barang yang selalu terlambat diakibatkan mungkin model skematik yang masih sama gitu ya. Kalau yang ketiga mungkin karena ada pembayaran gaji yang lambat. Nah, misalkan di perusahaan ada yang fokusnya adalah penggajian karyawannya, laporannya yang tidak tepat waktu, isi laporannya yang sering salah, tanggung jawab atau role yang dibagi tidak jelas, waktu kerjanya yang berlebihan. Jadi ada orang yang masuk di kerja di suatu instansi dari pagi, dari subuh dia udah datang, pulangnya pun juga tengah malam gitu. Itu sudah berlebihan dari sisi waktu kerja. Bisa jadi ada yang tidak efisien di proses pekerjaannya. Yang lain adalah kehilangan kompetensi pasar gitu ya. Jadi dia dikalah gitu sama pesaingnya atau kompetitornya merebut pasar. Nah, itu bisa jadi kita bisa mengusulkan pakailah sistem gitu. Kemudian kesalahan yang manual yang terlalu tinggi. Jadi biasanya kan manusia ya human errornya ada banyak. Mereka salah menginput data dan seterusnya. Nah, kita bisa mengusulkan untuk perubahan sistem. Ataukah yang selama ini lagi jalan gitu. Misalkan file-file yang kurang teratur. Nah, itu perlu sistem juga. Kayak contohnya di yang kakak handle itu di di balai kota ya. Jadi ada namanya kearsipan gitu. Di saya dengan teman-teman itu bikin suatu aplikasi namanya arsip digital ya, arsip digital. Jadi karena file-file arsipnya itu agak kurang teratur, kita bikinkan arsip digital sehingga file-filenya ini bisa teratur. Next, kalau mereka mau cari barangnya, mereka udah bisa nemuin barangnya lebih mudah.
Contoh juga kayak di perpustakaan ya. Jadi kalau di kampus di Stimik Karisma, kalian bisa lihat nyari buku itu kalau nggak ada di sistem itu agak sulit. Jadi menatanya itu bisa lewat sistem. Jadi misalkan kita cari buku algoritma pemrograman. Nah, sistem akan beritahu kita dia ada di lemari A, di rak nomor B, kemudian di laci nomor C. Gitu. Jadi orang langsung datang lemarinya, lihat raknya, kemudian lihat lacinya. Gitu ya. Lebih memudahkan ketika file atau dokumennya dicari. Kemudian yang lain adalah peramalan penjualan ataupun istilahnya orang sih sering sebut proyeksi gitu ya. Jadi proyeksi penjualannya, produksinya kadang kurang tepat sehingga perlu indikator perubahan di sisi sistem. Gitu. Jadi perubahan di sisi sistem. Nah, ini adalah indikator-indikator sebenarnya masih banyak sekali ya yang menjadi tolak ukurnya kita. Kenapa sistem itu perlu diupdate ataukah sistem yang lama itu perlu diganti? Gitu. Jadi ya, karena menyesuaikan dari individu-individu yang ada dalam satu instansi atau stakeholder itu sendiri. Nah, bagaimana sistem ini dia berkembang? Apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama, karena dia ada permasalahan gitu ya. Jadi kenapa sistem atau mengapa sistem ini dia berkembang? Karena adanya suatu problem, bisa jadi karena ketidakberesan dari alur datanya atau karena pertumbuhan organisasi yang sudah besar. Jadi ingat, mungkin manajemen tim yang kecil yang isinya hanya 5 atau 3 orang itu sudah saya bilang nggak terlalu rumit gitu. Bayangkan yang kalian harus menghandle atau sistem yang mesti menghandle itu sampai puluhan atau ribuan orang gitu. Nah, ini yang kejadian di beberapa perusahaan-perusahaan besar, mereka perlu sistem untuk manajemen mereka punya pegawai. Yang kedua adalah sistem ini perlu berkembang juga untuk meraih beberapa kesempatan gitu ya. Jadi karena melihat beberapa kesempatan di depan itu adalah peluang pasar yang besar, mereka perlu mengupgrade mereka punya sistem. Gitu ya. Jadi mereka perlu mengupgrade mereka punya sistem. Nah, untuk metodologinya di sisi siklusnya hidupnya sistem itu kalian harus berpikir ya bagaimana mengatur untuk skematiknya. Kita ambil pemisalan, misalkan kalian adalah seorang CEO atau direktur ya, di mana kalian bekerja meminta ya pekerjaan ini meminta kita untuk mencari sesuatu yang ibaratnya menyediakan sebuah sistem yang berbasis web atau software gitu ya, untuk dapat informasi dari sales people atau orang-orang yang menjual produk gitu. Apa yang teman-teman harus lakukan gitu. Jadi ibaratnya saya misalkan ya atau kalian nih punya perusahaan gitu ya, punya perusahaan. Kalian punya bawahan namanya sales gitu. Kemudian kalian mau tahu nih sales ini jualnya apa aja yang mereka jual gitu ya. Nah, yang mereka jual barang yang laku apa saja, kemudian paling banyak laku di daerah mana. Nah, kita bisa buat sebuah platform entah berbasis software kah di Android, entah berbasis web kah yang bisa diakses secara online. Apa yang mesti dilakukan pertama kali gitu ya. Nah, hal yang mesti dilakukan pertama kali adalah kita lihat step-step proses penyelesaian masalahnya. Jadi kalau kita katakan proses penyelesaian masalahnya, itu disebut dengan pendekatan sistem. Jadi ibaratnya gini, ada orang yang curhat sama kau, ada yang lagi bermasalah hubungannya atau pacarannya ya dengan temanmu yang satunya misalkan. Ketika kalian kasihkan solusi, nah itu namanya pendekatan sistem, gitu ya. Pendekatan sistem sama dengan sebuah permasalahan di suatu instansi, kalian mencari informasi ya, mencari insight dari penjualan, kalian bisa ngomong gitu bahwa proses penyelesaian masalahnya itu kita sebut dengan pendekatan sistem. Nah, kalau pendekatan sistemnya ini menyelesaikan masalah, dikenakan dari sisi pembangunan dengan model sistem informasi dalam satu bisnis, ini disebut dengan information system development. Nah, jadi kalau ada istilah lagi information system development atau application development, itu artinya adalah step-step yang kita kerjakan untuk penyelesaian masalah berupa sistem informasi. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau step-step ataupun langkah-langkah yang dikenakan untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan
penyelesaian pendekatan sistem informasi atau SI itu kita sebut dengan application development ataukah information system development. Ya. Nah, langkah-langkah yang mesti dilakukan pertama adalah apa yang betul-betul jadi masalah gitu. Apa yang betul-betul jadi suatu masalah. Tadi sudah kita dapat problemnya. Direkturnya itu mau tahu barang apa aja yang dijual sama si sales. Direktur mau cari tahu apa aja yang sudah laku, di mana daerah yang paling banyak membelinya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalian analisis problemnya apa saja. Pertama bisa jadi kalau pertanyaannya Bapak Direktur, saya mau tahu di mana penjualannya ini barang-barangmu. Nah, berarti sebelumnya harusnya tersedia laporan penjualan. Itu ya, sekali lagi, misalkan CEO-nya bertanya, saya mau tahu di mana saja penjualanmu, dia bisa berupa laporan penjualan. Ya. Jadi bisa dilihat, oh step-stepnya, oh saya harus siapkan laporan penjualan. Jadi di sistem ketika saya mau bikin, di dalam hasil outputnya harus ada laporan penjualan. Lanjut, kalian perlu mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan, menganalisa existing system problem. Nah ini ya, jadi saya highlight dulu yang poin yang penting nih. Existing system problem. Jadi kalian ngecek selama ini kalau misalkan ini udah berjalan, kalau tadi CEO-nya atau direkturnya bertanya gitu sama tukang si salesnya, tukang jualnya, bilang saya mau tahu di mana daerahmu kau berjualan, di mana saja yang sudah laku. Nah, si sales ini selama ini ketika ditanya seperti itu, mereka menjawab dengan cara apa, kemudian menyerahkan berkas apa. Nah, itu namanya existing problemnya. Misalkan nih, sales itu memberikan bukti kwitansi pembelian, ya, atau dia bisa kasih laporan form pembelian. Nah, jadi laporan form pembelian ini yang mereka kasihkan supaya CEO bisa baca di mana saja lokasi penjualan. Tapi kan banyak tuh, kalau dia ada 1000 ya 1000 lembar yang mesti diperlihatkan. Ini adalah existing system problem. Jadi yang sudah ada mereka solusikan dengan cara itu. Apakah bisa kita efisiensikan? Bisa. Kita bisa satukan seluruh laporan form pembelian itu disatukan dalam bentuk satu laporan tabel yang bacanya urutan dari atas sampai dengan ke bawah. Jadi mendeskripsikan ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah spesifikasikan solusi dengan objektifnya. Jadi kalian taruh spesifik solusinya. Oh, karena dia mau minta si Bapak Direktur mau tahu di mana barang yang terjual, kita bisa solusikan dengan cara ngebuat satu laporan keuangan. Itu solution objektif. Kemudian kalian bisa definisikan juga potential solution. Kalian bisa pakai apa gitu. Solusi-solusi apa yang menjadi hal yang potensial untuk digunakan dalam sistem. Setelah itu kalian evaluasi ya. Kemudian kalian cek visibility-nya apakah ini memungkinkan untuk dipakai atau tidak. Ya. Selanjutnya kalian gambarkan logical design-nya. Logical design. Jadi ini tolong diperhatikan layar kalian karena nanti akan ada ya logical design. What is to be done. Jadi apa yang mesti diselesaikan gitu ya. Kemudian lari ke physical design. Kalau di physical design, bagaimana caranya kalian selesaikan? Jadi beda ya. Apa-apa yang mesti kita selesaikan dan bagaimana kita selesaikan. Itu how to do it. Dan harus ada spesifikasinya. Entah berupa layout kah, gitu ya. Tipe-tipe filenya kah, home IP-nya kah, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah atau step yang mesti kita lakukan ketika kita mengerjakan pengembangan sistem. Ini masih sangat sederhana ya. Ini step ininya pun masih panjang sebenarnya. Kalian nanti akan mengenal namanya design sprint, kemudian kenal nanti agile development. Itu adalah step-step di logical design dan physical design yang kalian implementasikan di pengembangan sistem informasi khususnya di manajemennya. Contoh ketika kita ngebangun sebuah program. Jadi, apa itu program? Program itu adalah satu set instruksi dalam bahasa komputer yang dieksekusi oleh komputer, memproses datanya, kemudian dia menampilkan informasi kepada kita. Jadi, contoh,
program kalkulator ya, berarti instruksinya dia bagaimana menghitung ya, calculate. Bagaimana mereka menghitung dan menampilkan informasi hasil hitungan kepada kita. Itu program. Ada istilah yang lain misalkan programming. Apa itu? Programming adalah prosesnya orang gitu ya, prosesnya orang ketika dia melakukan pembuatan suatu program komputer. Jadi misalkan saya lagi programming kalkulator, berarti saya lagi proses membuat aplikasi kalkulator atau program kalkulator yang kerjanya adalah menghitung dan memproses data hitungan dan pada akhirnya dia menampilkan informasinya kepada saya. Seperti itu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kalian bisa mulai dengan definisikan masalahnya. Selalu, as always, kita berangkat dari masalah. Ya, jadi ingat, ketika kita mau bikin sebuah aplikasi, apapun itu, adik-adik, walaupun kalian sudah semester 3, saran saya sih, latih memang Kinalarta ini, karena nanti masuk di dalam semester-semester selanjutnya, kalian itu udah fokus bagaimana ngebuat aplikasi. Nah, kalau ngebuat aplikasi, ya harus pintar gitu. Merumuskan masalah, cari masalah ya. Bukan cari masalah dengan pukul orang, tidak, tapi cari masalah, lihat masalah yang dibutuhkan sama orang dan menjawab gitu, mengurangi waktunya, mengurangi beban kerja waktunya kah, ataupun cost-nya atau biayanya, gitu ya. Kalian tuliskan, definisikan masalahnya. 2, baru kalian rancang programnya. Ingat merancang, belum disuruh mengkode aplikasinya ya. Jadi kalau merancang kalian bisa bikin kayak mockup dulu ya, ataupun user interface-nya, bagaimana tampilan aplikasinya dan seterusnya. Setelah itu baru kalian tulis programnya atau programming. Kalian mau pakai bahasa C kah, mau pakai bahasa HTML kah, mau pakai bahasa PHP kah, mau pakai bahasa Visual Basic visual kah, seterusnya itu masuk di penulisan programmu, itu terserah, kembalikan di case-nya. 4, setelah program jadi, apa yang mesti kita lakukan ya? Menguji programnya. Sama seperti kalau kita lagi main game gitu ya. Kalian main game Tera atau apakah ya, PUBG, sebelum dia dirilis itu pertama kali pasti ada beta gitu ya, beta testing. Jadi mereka bakalan melempar ke pasar ataupun ngecek ke pasar, ketika dimainin orang banyak, ini bakalan kayak gimana apps-nya gitu. Jadi atau stress test lah ya, namanya stress test. Jadi mengunci seberapa besar kapasitasnya orang bisa memakai dan menggunakan. Intinya adalah kalian melihat kehandalannya kalian punya program, itu disebut dengan pengujian program. Yang kelima, setelah kalian berhasil dari step 1, 2, 3, dan 4, step selanjutnya adalah yang paling inti, kalian mendokumentasikan programnya kalian dan melakukan perawatan. Ini sangat penting karena misalkan ketika kita mau melanjutkan lagi pekerjaan kita selanjutnya, kita tinggal membaca poin nomor 5 ini. Tidak perlu lagi dimulai dari mendefinisikan masalah. Ingat ya, tidak perlu lagi dimulai dari mendefinisikan masalah, namun kita sudah start dari awal adalah melihat dokumentasi perawatan programnya. Gitu ya. Jadi ada yang namanya kayak contoh ya, SRS nih. System Requirement Specification. Itu yang mesti dibuat gitu ya. Di awal sampai dengan di akhir untuk dicek sama orang-orang. Gitu ya. Ketika itu sistemnya mau dilanjutkan. Nah, barulah kita bangun timnya ya. Timnya untuk ngebuat programnya. Nah, kalau di dunia komputer, adik-adik sekalian, kita semua ini, kalian yang masuk di jurusan sistem informasi, itu ada beberapa pekerjaan ke depan. Gitu ya. Ada beberapa skill ke depan yang menjamin masa depannya kalian. Pertama, ada namanya adalah sistem analis. Itu ya. Sistem analis di tim pengembangan, ketika misalkan kalian ada dalam satu instansi gitu ya, ngebuat sebuah aplikasi, ada namanya sistem analis. Ini apa sih kerjanya sistem analis? Sistem analis ini akan bekerja menganalisa masalah tadi ya. Jadi yang tadi kita bisa lihat di problem number 1 gitu ya. Mendefinisikan masalah. Ini dijawab sama si sistem analis. Mereka akan mendefinisikan masalah apa saja yang dihadapi sama si product owner ya, atau PO, si orang yang menginginkan aplikasinya.
sistem analis akan merumuskan apa saja masalahnya, gitu ya. Jadi sistem analis akan merumuskan masalahnya, kemudian dibuat dokumennya. Dokumen ini nanti akan dibahas bersama dengan desainer, gitu ya. Dan dokumen ini akan dibahas bersama dengan desainer. Tuh. Nah, di sistem desainer ini menjawab yang nomor sebelumnya ya, perancangan program. Nah, sistem desainer akan ngerancang bagaimana tampilannya, di mana key tombol close-nya, di mana key tombol simpannya, formnya apa saja yang mesti ditampilkan. Jadi sistem desainer akan ngebuat form-form gitu ya, akan ngebuat satu tampilannya aplikasinya. Kira-kira kalau ini saya pencet, ini akan tampil kayak gimana dan seterusnya. Untuk menjawab yang permasalahan dari sistem analis, dan sistem analis nanti bisa kasih lihat ke PO gitu ya, atau product owner gitu ya. Selanjutnya ada namanya computer programmers. Nah, ini untuk menjawab yang nomor 3 tadi ya, penulisan program. Jadi penulisan program ketika desainnya sudah jadi, ini akan diteruskan ke computer programmer. Nah, programmer akan mewujudkan hasil desain dari sistem desainer. Gitu ya. Jadi sekali lagi sistem desainer menyerahkan hasil desainnya ke komputer programmer, programmer akan mewujudkan desainnya tersebut menjadi sebuah aplikasi yang interaktif. Orang bisa pencet, orang bisa memasukkan data, orang bisa mencari data di dalam suatu aplikasi di komputer programmer. Jadi sekali lagi sistem desainer ini bekerja sama dengan komputer programmer. Kemudian ada programmer analis gitu. Jadi ngecek kembali untuk efisiensi nih. Efisiensi. Jadi tim pengembang itu yang spesifik biasanya ada di 3 yang ini gitu ya. Tapi tidak bisa lanjut ngerjain kalau yang ini sama yang ini tuh nggak kelar gitu. Ya. Programmer atau analis akan ngecek kembali apakah hasil dari aplikasi yang dibuat ini sudah menjawab dari sistem desainer atau enggak. Kemudian Chief Information Officer juga akan ngecek kembali gitu. Ada satu chief ya dalam satu perusahaan, chief, atau biasanya sih ini digantikan sama CTO sih. Ada namanya CTO, Chief Technical Officer. Itu akan ngecek lagi kembali apakah program yang sudah dibuat ini gitu ya, sudah sesuai kaidahnya, sudah terdokumentasi dengan baik dan seterusnya. Gitu ya. Barulah terakhir akan diserahkan ke sistem integrator, misalkan itu untuk pengujian program dan dokumentasi perawatannya. Ini akan dijawab oleh sistem integrator. Jadi sistem integrator akan memasang gitu. Kalau sekarang sih kita sebutnya dengan namanya orang-orang yang di bidangnya DevOps gitu ya. Ada namanya DevOps. Nah, biasanya sih aplikasinya itu kita bakalan taruh di satu server, kemudian diintegrasikan dengan sistem sebelumnya. Yang kerjain ini adalah DevOps. Jadi kalian bisa lihat ya, kalian punya skill di mana sih? Kalau kalian suka gambar, kalian bisa masuk tuh di sistem desainer. Kalian suka cari-cari masalah, gitu ya, cari masalah, kemudian berikan solusi masalah, kalian bisa masuk tuh di analis. Ya, jadi ngecek tuh dari sekarang kalian sukanya di bagian mana gitu. Nanti bisa didalamin. Sukanya di bagian sistem desainer ya berarti kalian bakalan menggambarkan UI UX-nya gitu. Ya, pendekatan ke UI UX-nya. Ataukah kalian lebih suka ke computer programmers gitu. Jadi ngoding, saya suka nih bikin aplikasi game, saya suka nih bikin web, nah dan seterusnya. Kalian bisa masuk di 3 lini ini nantinya. Computer programmers, analis, ataukah CTO atau CEO-nya. Ya. Jadi dipikirkan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian ambil di masa depan dan duitnya nggak sedikit ya. Kalau kakak ceritain duitnya nggak sedikit, ini puluhan juta malah per bulan yang mereka terima. Satu kali proyek bisa puluhan juta juga. Dan di kampus koko-kokonya kalian juga itu yang ikut dengan kakak sudah menghasilkan sendiri. Kalian bisa carilah contohnya kayak kokonya kalian ada namanya Renaldi Pranata gitu. Jadi dia bikin satu sistem dan seterusnya itu udah dipakai oleh perusahaan dan dia masih kuliah sekarang di semester 7 ya kalau nggak salah, Semi Karisma. Dia udah malah gajian per bulan gitu. Jadi terima satu sistem itu paling minimal dia gajinya dapatnya 10 juta gitu. Dan itu udah membantu dia sendiri yang bayar kuliahnya sampai sekarang. Nah,
Kita lanjut, bagaimana metodologinya? Gitu. Metodologi untuk siklus hidup sistemnya. Kalau di pendekatannya ya, kalau kita ngeset bahwa di sistem informasi itu kita ambil pendekatan menyelesaikan masalah. Ingat ngebangun startup juga sama ya. Kalau kalian dengar Gojek, Bukalapak, Beli-beli gitu ya. Startup pun mereka selalu mengambil pendekatan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi dia akan definisikan peluang penyelesaiannya gimana, kemudian melibatkan aktivitas yang saling berkorelasi lah ya, interrelasi gitu antar satu dengan yang lain. Jadi mereka akan ambil pertama definisikan dulu gitu masalahnya apa, peluangnya ya. Orang sih sebutnya dengan sistem thinking atau design thinking atau design sprint. Biasanya sih orang seringnya sebut itu ya. Ada DS, ada DT dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi gitu alternatif solusi apa yang bisa kita kasih. Kemudian yang ketiga dari alternatif itu kita pilih. Kita pilih tuh solusi yang mana yang paling bagus. Setelah itu kita bikin prototipenya atau rancang solusinya. Baru kita uji cobakan, implementasikan. Hasil dari sana kita evaluasi. Jadi ini adalah metodologi dari siklus hidupnya itu sebuah sistem gitu ya. Nah, apa itu metodologi? Metodologi itu adalah caranya kita gitu ya. Caranya kita, pertanggungjawabannya kita secara akademis untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi misalkan nanti kalau kalian nyusun skripsi, bikin TA apa dan lain seterusnya, pasti ditanyakan metodologinya gitu ya. Pendekatan yang kalian pakai gitu. Karena kita adalah akademisi, orang-orang yang ada di kampus pasti ditanya metodologi yang kalian gunakan itu seperti apa. Dua, metodologi di siklus hidup sistem itu kalau dikatakan siklus hidup sistem gitu ya. Banyak ada beberapa sih, ada modelnya agile, ada modelnya kayak waterfall dan seterusnya gitu. Orang sering sebut dengan pendekatan air terjun gitu. Jadi ada siklus dari atas sampai dengan ke bawah. Mungkin ini lebih mendalam kalian dapatin di rekasa perangkat lunak ya atau di RPL. Tahapan yang paling umum sebenarnya adalah kalian rencanakan, kalian analisis, kalian bikin solusinya dengan bentuk rancangan atau prototype, kemudian kalian implementasikan. Sebenarnya hanya ada 4 ini. Rencanakan, tapi sebelum rencanakan kalian tahu ya masalahnya apa. Analisis, kemudian rancang untuk solusinya. Terakhir adalah implementasi ataupun penerapan di sisi sistemnya. Gitu. Nah, kalau di bukunya James O'Brien yang di pertemuan awal saya sudah jelaskan beberapa buku yang bisa kalian pakai. Ada pendekatan disebut dengan SDLC gitu ya, System Development Life Cycle. Jadi System Development Life Cycle ini yang paling banyak dipakai teman-teman kalau ngerjain proyek aplikasi di luar. Di James O'Brien ini ngebagi beberapa step gitu. Pertama, identifikasi sistem. Nah, ini terbagi dua nih. Ada yang mengidentifikasi masalah, ada yang ngeset dulu kebutuhannya apa. Nah, identifikasi masalah ini harus terjawab dulu, keuntungannya dipakai apa, kelayakannya seperti apa, di sisi operasionalnya, ekonomisnya, sampai dengan teknisnya gitu. Kemudian penentuan kebutuhannya itu dibaca sesuai dengan beberapa indikator juga, misalkan kecepatan dalam prosesnya sampai dengan kemajuan dalam bisnisnya. Setelah nomor 1 baru masuk di nomor 2. Nomor 2 kalian fokus nih merancang sistemnya, bikin konseptualnya, kemudian ambil data terperincinya. Baru nomor 3 buat sistemnya. Jadi kalian atur pengadaan hardware-nya ya. Jadi perangkatnya apa? Misalkan komputer, PC, RAM-nya berapa, VGA, monitor, keyboard, dan seterusnya. Kalian baru pikirkan hardware yang dipakai, software yang akan digunakan, dan jasanya berapa banyak. Setelah itu masuk di bagian program-programannya yang bikin aplikasi, dan yang terakhir adalah menguji ataupun ngetesting dia punya apps. Nah, kemudian yang keempat ada implementation. Nah, kalau implementasi itu ada beberapa indikator. Pertama, kalian harus latih usernya. Gitu ya. Jadi ketika aplikasi jadi ya
belum tentu bahwa si user itu bisa langsung pakai gitu ya. Kalian harus ngelatih usernya mulai dari bagaimana entry datanya, memasukkan datanya, bagaimana misalkan mencari datanya, mengupdate datanya, dan seterusnya. Kalian pikirkan di mana tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah konversi sistemnya. Bagaimana ketika dia sistemnya udah di full implementasi, kalian udah nggak pegang lagi atau direct cut over, ataukah sistemnya dia per fase, ada beta, alpha, versi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ataukah kalian ngebangun sistem yang paralel bersamaan, ataukah kalian ngebangun sistem yang sifatnya pilot di remote jarak jauh. Setelah itu yang terakhir adalah perawatan. Nah, kalau berbicara dengan perawatan, dari implementation ke perawatan, dokumentasi yang paling penting itu diperhatikan adalah auditnya. Gitu ya, audit sistemnya. Dan yang kedua adalah evaluasi rutin. Jadi ngecek setiap rutin. Aplikasinya ini dia down kapan, kenapa bisa servernya jatuh misalkan ya. Ketika diakses orang banyak servernya jatuh, nggak bisa lagi kebuka webnya atau aplikasinya, mesti harus di restart lagi dan seterusnya. Jadi perawatan sistem itu melihat beberapa hal-hal itu. Jadi kalau di buku James Breyer sih orang sering sebut dengan waterfall system. Jadi ini kayak air terjun ya, air terjun. Ini nanti juga kalian pelajari jadi RPL lebih mendalam lagi. Jadi kalian set requirement-nya apa, software kebutuhannya apa, analisisnya, kalian desain, kalian coding, kalian testing, implement. Kalau ada problem dan seterusnya, dia bisa ngecek kembali di sisi testing dan seterusnya. Nah, ini di langkah-langkah atau step pengembangan sistem ya. Untuk di struktur organisasi mungkin kalian akan temukan hal-hal yang umum atau general seperti ini. Jadi general manager nih misalkan, di bawahnya ada sekretaris dan wakil general manager. Sekretaris ini dia adalah tangan kedua dari general manager, kemudian wakil general manager ini adalah tangan pertamanya gitu ya. Kemudian dari general manager ini akan membawahi ada manajer keuangan, HRD, produksi. Ini pada umumnya adalah struktur organisasi di perusahaan. Kita coba lihat kalau misalkan ada case ya. Saya mau ngebangun sebuah aplikasi sistem penggajian karyawan harian. Berdasarkan struktur organisasi ini misalkan, saya akan ngeset gitu. Sistem penggajian ini akan memberikan informasi penggajian ke pegawai. Sedangkan di bagian keuangan itu sistem akan memberikan rencana penggajian dan baru terbayar gajinya ke si pegawai kalau dia sudah dapat persetujuan. Nah, selama ini kan kalau tidak ada ini, gitu ya, kalau nggak ada ini, itu langsung saja kan si pegawai ngambil duit, gitu ya. Si pegawai ngambil duit ke bagian keuangan, gitu. Nah, kalau di sini sudah nggak, semuanya berbasis sistem. Jadi gaji ini nggak akan langsung ditransfer ke karyawan kalau belum dapat persetujuannya dari bagian keuangan. Kemudian di bagian personalia, karena dia mendata absen, karena ini gaji itu berkaitan dengan absen kali ya. Kalau dia telat datang, gajinya dipotong misalkan. Kalau dia nggak hadir tanpa ada informasi, gajinya dipotong gitu. Nah, bagian personalia ini akan memberikan laporan absensi. Biasanya kalau di awal, personal ini akan berikan absensi secara manual ke bagian keuangan. Nah, karena kompleksitasnya tadi seperti ini struktur organisasinya, ini akan sangat lama menunggu lagi approval manager dan seterusnya untuk dicek. Nah, sistem penggajian akan mewadahi hal itu. Jadi dia akan mengumpulkan laporan absensi karyawan seluruhnya atau pegawai, dicek di bagian keuangan, barulah disesuaikan gaji yang akan diterimakan sama karyawan. Seperti ini ya. Jadi ini adalah alurnya misalkan. Kalau kita gambarkan dalam satu data flow diagram, mungkin kurang lebih seperti ini. Kita harus ngecek dulu bagaimana proses absensinya. Setelah itu ngecek di bagian proses buat gaji yang akan masuk di pegawai dan bagaimana proses pembayarannya. Nah, saya mulai memikirkan tuh rancangan menu utamanya kayak gimana saja. Jadi sistem penggajian karyawan. Pertama, saya perlu bikin setup filenya.
Apa itu? Saya harus ngeset data gajinya, terus data departemennya. Misalkan departemen HRD tadi ya, ada 3 tadi ya. HRD, produksi, administrasi, dan seterusnya. Nah, ini saya akan set data departemennya dulu. Kemudian saya set utility datanya, kemudian exit. Kemudian sistem penggajian karyawan, data pegawai, gitu ya. Di dalam data pegawai itu apa aja sih datanya? Ya, saya mulai dengan menginput data pegawai, namanya, tanggal lahirnya, nomor KTP-nya, alamat rumahnya, itu semua masuk di bagian input data pegawai. Gitu ya. Apalagi edit data pegawai. Kalau seumpamanya ada datanya salah, saya bisa edit. Apalagi kalau misalkan pegawainya udah berhenti, ada fitur hapus data pegawai. Itu ya. Lanjut, di menu yang lain, karena ini penggajian karyawan, data pegawai pasti dibutuhkan, data departemen pasti dibutuhkan, ini ya. Pasti dibutuhkan juga adalah absensi, karena membayar gaji karyawan itu disesuaikan juga dengan absensinya, gitu ya. Pertama, input data absensinya, ya. Kemudian bisa mengedit data absensinya, sampai dengan yang terakhir adalah menghapus data absensinya. Hasilnya yang terakhir dibutuhin itu adalah laporan. Laporan itu mulai dari laporan data pegawainya, ya. Kita mau ngecek nih data pegawai apa aja per golongannya ya. Misalkan golongan A, golongan B, kemudian dia ada di departemen yang mana. Kemudian saya mau ngecek juga laporan absensi. Ini ya, ingat ya. Jadi data pegawai nanti keluar jadi sebagai report. Absensi akan keluar sebagai report juga. Kemudian gajinya, karena dari total data pegawai dengan absensi ini akan mempengaruhi gaji, nanti akan keluar juga reportnya untuk daftar gaji. Nantinya akan kita bisa lihat yang mana orang yang dapat rekap gaji bulanan, yang mana dapat rekap data gaji harian untuk di rancangan menu sistemnya gitu ya. Ini contoh data inputnya, harap diperhatikan ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ini contoh inputannya. Misalkan saya mau ngebuat suatu aplikasi untuk input data karyawan. Data karyawan apa aja sih yang dibutuhin? Pertama, nomor induk KTP, namanya, jabatannya dia di kantor, tempat lahirnya, alamatnya, agamanya, golongan darahnya, kode departemennya apa, tanggal lahirnya, ya. Kemudian statusnya, jumlah anaknya, karena kalau menggaji kita bakalan ada namanya tunjangan anak, gitu ya, tunjangan istri dan seterusnya. Nah, menunya kurang lebih akan seperti ini nih. Kalau saya menambahkan data baru, ini akan keluar add. Kalau saya ngedit, saya akan mengedit data yang sudah diinputkan. Gitu ya. Kalau saya ngeprint, dia akan ngeprint. Gitu. Dan seterusnya. Ini contoh sampel saja ya, rancangan model input yang bisa keluar gitu. Dari studi kasus ini. Ya. Selanjutnya, untuk rancangan inputnya absensi. Gitu ya, absensi. Kalian bisa lihat mulai dari nomor absensinya, nomor induk yang absensi, ya, ID-nya si karyawan, tanggal dia absensi, bulannya, absensi yang keberapa, kapan dia masuk, kapan dia pulang, gitu ya, dan beberapa keterangan. Nah, kalau kita add, dia akan muncul di atas. Kalau kita edit, dia akan munculkan data di atas yang bisa diedit. Kalau di print, dia bisa akan ngeprint. Ini contoh ya, input data absensi. Jadi, sudah dilihat input data karyawan tampilannya kurang lebih seperti ini. Input data absensi kurang lebih begini tampilannya. Jadi data-data ini kalian bisa bayangkan ya, kalau seumpamanya ini dia perlu data apa saja. Kayak Tonggi sama di kampus ya. Kalian di kampus pada saat ngisi SKS awal kali menginput data mahasiswa gitu. Input data mahasiswa apa aja yang dibutuhin? Kalian kemarin apa aja yang kalian input? Namanya kalian kan? Tempat tanggal lahir kalian bisa jadi. Asal sekolah kalian gitu ya. Nomor teleponnya kalian, sosial media kalian mungkin, dan seterusnya. Jadi mikirkan apa aja yang data yang nempel ke siswa. Kalau absensi, pikirkan data apa saja yang dibutuhkan dan wajib ada dalam data absensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, barulah setelah itu kalian memikirkan ya perangkat sistem informasi yang mau dipakai gitu. Nah, karena saya mau bikin sistem informasi penggajian karyawan, saya butuh komputer untuk hardware-nya. Saya butuh printer untuk nyetak slip gajinya. Saya butuh jaringan internet gitu untuk mengakses aplikasinya kalau dia secara online. Kemudian software-nya,
Saya bikin sistem operasinya bisa jalan di Windows, Linux kah, iOS kah, dan seterusnya. Aplikasi yang saya butuhkan untuk mengolah data di awal pakai Office, gitu ya, GL, CorelDRAW untuk desain dan seterusnya. Menjaga datanya agar tetap aman, saya pakai utility-nya, pakai antivirus, disk doctor, dan seterusnya. Saya bikin aplikasinya, ya ditulisin. Saya bisa bikin aplikasinya pakai Fox Pro kah, C++ kah, Pascal kah, dan seterusnya. Kemudian kalian pikirkan siapa aja brandware-nya, siapa aja orang-orang yang berperan dalam sistemnya. Ada clerical personernya, ada level manajernya, ada staff spesialisnya, ada manajemennya yang akan mengoperasikan sistem. Ini disebut dengan brandware-nya. Kemudian data-data yang diolah apa aja? Ada dokumen bukti transaksinya, ada notanya, ada kwitansinya, dan seterusnya. Gitu ya. Prosedurnya apa? Mulai dari manual book, kita atur dapat data dari manual booknya sampai dengan prosedur pengendalian sistemnya secara internal. Ini contoh ya perangkat sistem informasinya. Nah, untuk di pengelolaan sistem informasi ada beberapa level manajemennya. Kalau di awal kemarin kita sudah cerita operator ini adalah yang berfokus bagaimana merespon data permintaan dan menginputkan data transaksinya. Ada namanya low level management di atasnya dari operator yang kerjanya adalah merencanakan, mengawasi operasinya sampai dengan mengambil keputusan untuk dieksekusi oleh operator. Dari low level management akan naik ke middle management. Jadi middle management ini akan melakukan perencanaan taktis sampai dengan pengambilan keputusan untuk di low level management. Sedangkan dari middle management ada satu yang nge-handle secara garis besar disebut dengan top management. Gitu ya. Jadi dia yang ambil rencana strategisnya, dia yang ambil kebijakannya sampai dengan memutuskan apakah langkah-langkah tersebut itu tepat atau tidak. Ya, jadi ini yang diatur sama top level manajemen. Seringkali kita dapat istilah seperti ini nih, adik-adik sekalian. Kalau ngebangun sistem, orang sebutnya, saya human error. Nah, apa maksudnya itu? Human error adalah kesalahannya manusia karena bisa jadi ada beberapa hal. Metode pengumpulan sampai dengan pengukuran datanya tidak tepat. Jadi kalian perhatikan ya, kalau kalian ngambil datanya tidak tepat, salah mewawancarai, itu bisa jadi adalah human error karena kesalahannya dari awal kita yang salah mendefinisikan masalahnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan human error. Yang kedua adalah kesalahan human error itu bisa jadi karena operator, gitu ya. Operator sistem ini dia nggak ngikutin prosedur pengolahan yang data yang benar. Jadi misalkan di kampus data kalian hilang nih, gitu ya, data kalian hilang. Jadi satu mahasiswa ini kalian misalkan data semester 1mu, semester 2mu hilang nilai-nilainya semua, gitu. Itu bisa jadi kenapa? Karena operator dia nggak ngikutin nih prosedur pengolahan data yang benar. Akibatnya ada data yang hilang. Nah, itu kita sebut juga dengan human error. Apalagi kehilangan data atau datanya tidak terolah dengan baik, human error. Salah pemeriksaan ataupun pencatatan, human error. Jadi manusianya yang salah ya. Menggunakan salah juga ketika ngambil dokumen induk ataupun file induk. Kesalahan dalam prosedur pengolahan, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ya, semua everything berbasis di manusianya itu disebut dengan human error. Gitu ya. Human error, dan rata-rata di sistem yang menjadi kendala besar itu adalah di sisi manusianya. Bagaimana meminimalisir human error? Ya, memastikan bahwa si operator memastikan bahwa orang lain ini sudah memahami betul mengenai sistem yang dibuat dan mereka sudah mengikuti prosedur-prosedur dari aplikasi yang kita buat, gitu ya. Jadi kalian bisa cek kembali datanya apakah sudah benar dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar operasionalnya. Kita kenal dengan analisisnya, prosesnya, menganalisis. Pertama, kalau menganalisis sistem informasi, adik-adik sekalian, kalian harus tahu elemen dalam pengolahan datanya. Ya, kalian harus kenali elemen dalam pengolahan datanya. Pertama, kenali hardware-nya, kenali software yang mau dipakai, siapa brandware-nya, datanya, prosedurnya apa saja, itu dituliskan. Itu semua masuk di langkah step analisis sistemnya.
kalian kenali elemen pengolahan data bisa melalui sarananya, bisa juga melalui contoh dokumen gitu ya. Misalkan gini nih, CEO dia butuh laporan penjualan. Nah, coba cari tahu tuh contoh laporan penjualan yang kalau dia dibikin manual kayak gimana itu modelnya. Nah, itu lebih memudahkan kita pada saat translate keadaan manual ke digital gitu ya. Karena kita sudah punya format dokumennya gitu ya. Jadi langkah awal kalau kalian menganalisis, tanyakan dulu ada enggak dokumen manualnya gitu ya. Sebelum kalian kembangkan aplikasinya biar lebih enak pada saat menganalisis di saat awal kali. Dua, kalian ngelihat interaksi antar manusianya gitu ya. Jadi lihat ke interaksinya dalam satu organisasi. Atasan dia tugasi bawahan. Berarti level usernya atasan itu ada di atas. Kemudian bawahan melapor ke atasan. Berarti ada satu fitur report dari bawahan ke atasan. Ada interaksi manusia dalam rapatnya, interaksi dalam sistem pengolahan data. Ini semua masuk interaksi manusia dalam organisasi. Jadi kalian ngebaca apa aja yang mereka lakukan dalam satu organisasi ini. Kemudian kalian lihat alur dokumennya. Kalau kita sebut dengan istilah flow of document atau FOD. Gitu. Jadi mengembangkan sistem informasi kalian tahu, oh membuat laporan penjualan ini dimulai dari user sales, menginput data-data pembelian, kemudian diteruskan sama manajer, di approval, kemudian baru muncul ke manajer. Gitu ya. Manajer ataukah direktur yang ngebaca sistemnya. Kemudian kalian lihat interaksinya ya. Jadi kalau analisis tugas ya kalian lihat kemampuan hitung manusianya dibandingkan kemampuan hitung kalkulator contohnya, sintesis tugasnya misalkan interaksi dengan contoh ya, interaksinya kasir gitu dengan kasir register atau mesin uang. Mereka mencari nama barang, harga satuannya. Kayak Tongji kalau jalan-jalan ke Agung gitu ya. Agung kan dia cek dulu nomor barcode dari barang. Nah, itu kan pencarian nama barang sehingga muncul nanti harga satuannya berapa. Itu. Kemudian dari sana dikalikan dengan harga satuan, hitung total belinya, barulah dikasih keluar berapa yang mesti dia bayar. Mereka kasihkan duit, dikurangi dengan uang pembayaran, nantinya akan mencetak bukti pembayarannya. Dan yang kelima, analisis dokumen job description-nya. Apa aja yang bisa dilakukan si manajer, dilakukan sama direktur, apa aja yang bisa dilakukan oleh si user biasa. Lanjut. Untuk model hierarki mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau top management itu dia ke strategis ya. Middle itu ke langkah taktis. Line management itu lebih ke arah operasional. Kalau karakteristiknya top management itu dia fokus bagaimana ngerangkum beberapa insight yang ada di lapangan. Middle ini dia ngeverifikasi dengan ngebuat checklist. First level management itu mencatat gitu. Jangkauan waktunya top level management itu bisa jadi dia menduduki suatu suatu pemodalian itu 5 sampai 10 tahun. Kalau middle management itu bulanan sampai dengan 1 tahun, pendek ini bisa jadi harian ataupun mingguan. Itu ya. Contoh kalau top level management itu adalah neraca keuangan gitu. Kalau middle management ini dia hanya bikin tabel pendapatan. Kalau first line management ini dia hanya fokus bagaimana bikin formulir pendaftaran kwitansi. Setelah itu kalian nanti rumuskan ya apa input, proses, dan outputnya. Kita coba ambil satu kasus, misalkan gini ya. Saya ngebuat sistem informasi penyewaan video. Jadi mungkin dulu ada aplikasi, dulu kan masih zamannya orang jualan CD ya. CD film, CD game, dan seterusnya. Nah, inputannya itu saya menginput apa aja data pelanggan, siapa aja yang beli barangku. Terus barang-barang yang masuk itu pemasoknya dari mana saja gitu. Kemudian saya perlu data penyewaan videonya, siapa-siapa yang nyewa, hari apa, dan seterusnya. Kapan videonya dikembalikan, sampai dengan struk pembeliannya. Nah, apa aja yang diproses? Yang diproses itu adalah daftar pelanggan gitu. Jadi data pelanggan kita proses pasti daftar pelanggannya. Detail penyewaan video nanti akan masuk ke daftar editor videonya gitu ya. Jadi kelihatan di sini ya. Biar lebih mudah dilihat di layar kalian daftar videonya. Kemudian kalau di daftar pelanggan nanti akan masuk tuh daftar pelanggan. Itu yang diproses dari data pelanggan adalah daftar pelanggannya.
Kemudian penyewaan video nanti akan kelihatan daftar videonya. Kemudian kalau di pengembalian video nanti akan masuk dokumen untuk pembelian videonya dan seterusnya. Outputnya yang dibutuhkan ada data pelanggannya gitu ya. Jadi kita butuhin misalkan saya mau tahu nih siapa aja sih yang beli produk saya, pelanggan yang mana, ya kita kasih lihat data pelanggan. Outputnya lagi data pemasok, outputnya lagi transaksinya, outputnya lagi transaksi pengembaliannya, pembeliannya sampai dengan bikin laporan. Ini semua adalah input, proses, output dalam sistem informasi penyewaan video. Nah, nanti ini kalian buat sendiri juga ya, sesuai dengan studi kasus yang kalian mau dalamin. Nah, setelah itu kalian bisa rumuskan kembali sistem informasinya, elemennya gitu ya, elemen-elemennya secara detailing. Nah, contoh, saya ngebuat sistem informasi hotel, gitu ya, hotel. Elemennya apa aja nih di dalam sistem pengolahan data hotel? Pertama ada cash register. Jadi di kasir hotel toh atau kasir restoran, orang kan membayar tuh dan kasih instruk. Kemudian ada catatan check-in gitu dan check-out. Ini elemen sistem yang mau diolah ya. Kemudian ada papan pengantungan untuk kunci kamar hotelnya. Formulir kalau misalkan orang mau laundry. Nah, interaksi antar manusianya terjadi di mana? Pada saat tamu check-in dan check-out. Nah, ya. Berarti saya harus menyiapkan nanti interface di mana ketika orang check-in dan check-out itu harus real di lapangan, orang saling bertatap gitu. Jadi si kasir tatap muka dengan orang yang tinggal, si kasir juga FO-nya dia akan tatap muka dengan orang yang mau check out. Kemudian interaksi juga terjadi di mana? Pada saat orang menelpon makanan dan minuman ke restoran. Aliran dokumennya misalkan kalau saya laundry gitu, mulai dari pesanan laundrynya di kamar, kemudian melalui housekeeping, kemudian sampai ke meja resepsionis ataupun kasir hotel untuk ditagih nantinya pada saat dia check out. Di ini ya aliran dokumen. Jadi dari mana Ki asal datanya, diproses di mana Ki sampai dengan final dokumennya ada di mana. Itu aliran dokumen namanya. Kemudian interaksi manusianya, misal interaksi manusia dengan sistemnya. Contohnya misalkan tadi orang kan udah check out nih. Kalau orang check out berarti di dalam si kasir ini akan mencatat data check-in dan check out ke buku tamu. Di register cash-nya supaya keluar ke struknya. Isi data laundry-nya, isi alokasi pemanfaatan kamar tamunya gitu ya. Nah, job description atau struktur organisasi kalian mulai cek dari struktur organisasi hotel, manajer dia ngapain, FO dia ngapain, gitu, dan seterusnya. Dan ada prosedur check-in dan check-out untuk di job description. Contoh yang lain, kalau saya bikin aplikasi sistem informasi apotek, ini semua contoh ya, biar kalian lihat belajar sampel-sampelnya. Apa kalau di apotek? Nah, pasti ada cash registernya. Kita kan mau butuh data pembeliannya. Kemudian pasti ada catatan resep dokter. Ya, ada catatan resep dokternya mulai dari siapa yang kasih resep gitu. Obat yang mana dipesan, berapa banyak, bagaimana miligram dan seterusnya, itu semua masuk di elemen pengolahan datanya. Kapan interaksi dengan manusianya? Ketika apoteker gitu ya. Apoteker bertanya ke orang yang mau beli obat gitu ya. Dia tanya apakah di mana kita dapat ini resep dan seterusnya. Kenapa? Karena resep dokter ini perlu diverifikasi sama si apoteker. Gitu. Apalagi sifatnya obat yang tidak dijual secara umum ya. Kemudian aliran dokumen. Ya, aliran dokumennya di mana yang terjadi? Di mana pada saat kalian ngebawa resep dokter, ini ya, bawa resep dokter pada saat kalian ke apotek ya, ngasihnya ke kasir apoteker sampai dengan pemberian obat. Ini adalah aliran dokumen namanya. Ya, jadi saya kasih Ki resep dokter yang saya terima, apoteker baca Ki, dia kerja Ki racik obatnya, baru kasihkan Ki. Gitu. Resep dokternya ini tidak kembali lagi ke kita, tapi sudah dipegang sama si apoteker. Lanjut, kapan interaksi manusia dengan sistem kira-kira? Pada saat si kasir ini mencatat gitu ya, mencatat pembelian, itu cash register. Pada saat apoteker mencatat resep ke buku transaksi harian. Pada saat kita mau memperbaharui stok obat, jadi yang tadinya stok ada 5 sudah berkurang jadi 4. Nah, ini
Pasti ada interaksinya manusia dengan sistem. Lanjut. Apa aja job description ataupun strukturnya? Pertama, pasti ada dokumen penjualan obat dan resep, penjualan obat yang bebas, dokumen untuk persediaan obat atau stok obat, sampai dengan struktur organisasi dari apoteknya. Apoteker A, apoteker B, dan seterusnya. Kasir dia ngapain, apoteker dia ngapain, direktur dia ngapain. Setelah itu kalian bikin hasil data surveinya, jadi terbagi 3 ya. Ada data, ada informasi, ada hal yang ingin ditahu. Contoh, persediaan obat. Ini kan data-datanya nih. Daftar nama dan harganya obat, klasifikasi jenis obat, apakah ini dia generik ataukah obat yang premium gitu ya, yang harganya mahal ataupun butuh resep dokter. Informasi yang diolah. Pertama ada laporan persediaan obat, penjualan obat, pembelian obat bulanan, dan seterusnya, mingguan. Itu semua adalah informasi. Apa hal yang ingin kita tahu? Pertama, prosedur pengelolaan persediaan obat, tata cara penjualan obat, bagaimana prosedur penjualan obat dengan resep dan tanpa resep misalkan. Kalau di hotel, kita bisa lihat tadi datanya yang diolah apa aja. Daftar kamarnya, klasifikasi kamar hotelnya, data tamu yang menginap. Informasinya itu adalah laporan hunian, laporan laundrynya, laporan pembelian di restoran, laporan daftar acaranya di hotel. Hal-hal yang kita mau tahu ya, tata tertib di tamu gitu ya. Daerah kunjungan yang paling sering dikunjungi oleh si tamu hotel ya, sampai dengan daftar menu spesial restoran gitu. Itu pengetahuan. Jadi kita bisa tahu yang mana menu-menu paling disuka oleh si customer. Nah, secara garis besar kalau kita gambarkan dalam chart organization, biasanya di satu perusahaan gede itu ada presiden, kemudian ada di sampingnya itu pasti selalu ada staff asisten dan eksekutif komite. Di bawahnya ada eksekutif vice president, dan vice president ini terbagi lagi, ada engineering, ada marketing, production, controller, dan seterusnya. Dan satu masing-masing divisi itu terbagi lagi, ada direkturnya. Ada director promotion, sales, dan seterusnya. Dan kalau sales terbagi lagi, ada manager dan lain-lain. Terbagi lagi nanti regionnya, region 1, 2, 3. Ada yang mungkin regionnya daerah Jawa, ada daerah Sulawesi, dan seterusnya. Ini contoh chart of organization secara garis besar ya. Top level management di mana yang di bagian atas yang warna pink ini, middle management ini yang warna hitam kotaknya, dan lower management ini ada yang di paling bawah warna biru. Ini contoh chart ya. Oke, adik-adik sekalian sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan jelaskan hadiah yang kalian akan kerjakan nantinya. Ada pertanyaan? Anyone? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan saja. Hadiah yang kalian kerjakan adalah pertama, analisis sebuah sistem informasi. Jadi suatu instansi ya. Kalian buat rancangan menunya seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sampelnya ada di setelah slide ini ya. Kemudian setelah itu kalian buat tabel sistem informasinya gitu ya. Baik dari sisi inputnya, prosesnya, dan outputnya. Dan yang ketiga, kalian buat rekap datanya, baik berisi survei singkat yang berisi data, informasi, dan pengetahuan. Semuanya kalian kerjakan dalam Word, kalian upload di Google Drive, kemudian link Google Drive ini yang kalian masukkan ke dalam Classroom. Ya, jadi di Classroom kalian bisa upload link saja. Di Classroom juga materi hari ini sudah saya upload di sana, kalian udah bisa download gitu ya. Untuk mendownload harap pastikan bahwa kalian mendownload dengan menggunakan akun Karisma kalian. Gitu ya. Jadi kalian bisa download materinya setelah menggunakan akun Karisma kalian. Contoh-contohnya ada di yang ini ya, kayak tadi ya. Kayak gini. Jadi kalian rancang dulu menu utamanya gitu ya. Rancang dulu menu utamanya kayak gini. Setelah itu bikin rancangan inputnya, setelah itu bikin tabel informasi sistemnya, setelah itu bikin hasil data surveinya. Kalau sudah semua, masukkan ke dalam Word, kemudian kalian kumpulkan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai apa namanya hadiahnya? Silakan. Ada pertanyaan? Anyone? Cukup jelas? Oke, silakan Talia. Di unmute saja, boleh kalau ada yang mau ditanyakan.
daripada panjang Ki mengetik. Kenapa dengan apotik? Kan kayak kemarin kan misalnya saya ambil sistem informasi, misalnya saya ambil apotik. Jadi ini kita buat analisis sistemnya Apotik. yang kemarin atau kita boleh ambil Boleh ambil data yang baru kok. baru lagi, Kak? Boleh ambil data yang baru, boleh ambil data yang kemarin yang udah kalian pakai atau kalian gunakan. Boleh. Saya nggak batasin. Intinya Hmm. adik-adik saya mau lihat kalian bisa bikin rancangan menu, kemudian tahu input, proses, output, dan survei singkatnya dari data, informasi, dan pengetahuannya. Gitu. Oke? Baik, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalian bisa tonton lagi ulang ya penjelasan saya ini. Kalau ada kurang jelas, video ini akan saya upload juga di Classroom hari ini. Kalian bisa download. Kemudian untuk hadiahnya ini silakan dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelumnya. Jadi uh, tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu kalian store ya paling lambat. Ada pertanyaan semuanya? Anyone? Ada? Oke, saya rasa sudah cukup jelas karena nggak ada suara juga ya, nggak ada pertanyaan juga. Cerdas sekali ini kelas. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Thank you semua. You are welcome.